Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Feryati. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah Omikron. Berikut yang akan saya bahas. Pertama ada sejarah Omikron, yang kedua pembeda Delta dan Omikron, yang ketiga angka positif Omikron, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Pertama kita akan membahas sejarah Omikron. Varian Omikron juga dikenal sebagai garis keturunan B11529, coronavirus yang menyebabkan COVID-19. Varian Omikron telah memunculkan kekhawatiran dengan mutasi terbanyak dibanding varian lain. Studi terbaru menunjukkan awal mula varian Omikron terbentuk dengan cara meniru genetik virus flu biasa. Studi ini mendapati varian Omikron mengambil potongan materi genetik dari virus lain termasuk virus penyebab flu biasa. Sel-sel di paru dan sistem pencernaan bisa menampung SARS-CoV-2 dan virus corona penyebab flu secara bersamaan. Kemudian, ini bisa mengakibatkan rekombinasi virus di mana dua virus berbeda dalam sel inang berinteraksi. Sembari kedua virus membuat salinan dirinya sendiri, timbul salinan baru yang mengandung materi genetik dari kedua jenis virus. Mutasi seperti ini pertama kali terjadi pada orang yang terinfeksi kedua patogen. Urutan genetik yang sama muncul berkali-kali pada salah satu virus corona yang menyebabkan pilek pada manusia, yakni HCoV229E, dan pada HIV atau virus penyebab AIDS. Yang kedua, saya akan membahas pembeda Delta dan Omikron. Yang pertama, orang yang terinfeksi Omikron cenderung mengalami gejala yang lebih ringan dari Delta. Kedua, Omikron disebut 10 kali lipat lebih mampu menginfeksi penyintas COVID-19 dibanding Delta. Menurut WHO, COVID-19 varian Omikron lebih menular dibanding varian lain termasuk Delta. Yang terakhir, virus Omikron lebih rendah diperlukannya rawat inap dibandingkan dengan varian Delta. Level keterjangkitan di Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui, sudah ditemukannya kasus varian COVID-19, yaitu Omikron. Kasus pertama ditemukan diduga dari WNI yang datang dari Nigeria. Hingga saat ini, kasus Omikron di Indonesia semakin banyak ditemukan. Sebagian besar kasus Omikron didapati dari seorang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Tentunya, hal ini jika terus diabaikan akan meningkatkan keterjangkitan Omikron di Indonesia. Apa sih kontradiksi Omikron dan libur Nataru? Varian baru Omikron yang ditemukan menjelang akhir tahun 2021 menuai polemik di masyarakat. Sebagian orang menduga varian Omikron hanyalah skenario yang bisa mengancam liburan Natal dan Tahun Baru. Perihal seringnya varian baru muncul menjelang libur panjang, seperti kondisi varian Omikron pada saat ini, yang ditemukan menjelang Nataru adalah tanda pergerakan di masyarakat beberapa waktu belakang memang semakin masif dan tak terjaga, semakin lalai juga yang dipakai maskernya. Angka positif Omikron. Menkominfo memberikan bahwa ada sebanyak 453 kasus Omikron di Jakarta dari perjalanan luar negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan tidak dapat dipungkiri sebagian besar kasus tersebut disumbangkan oleh pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Seperti di wilayah Jakarta, dari 537 kasus yang ada, 435 kasus berasal dari PPLN. Kasus kaburnya pasien Omikron. Ada seorang peserta karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang kabur, alias tidak menjalani karantina terpusat. Kaburnya seorang yang positif virus corona varian Omikron itu disinyalir karena adanya dispensasi dari petugas di lapangan. Konon, penderita varian Omikron ini kabur dan lari ke kafe SCBD yang dimana banyak orang. Dan seperti yang kita sudah ketahui, Omikron ini cepat sekali menular, jadi itu sangat bahaya. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Langkah pemerintah. Melansir indonesia.co.id, demi mengantisipasi ancaman varian baru itu, pemerintah Indonesia pun mengambil sejumlah kebijakan. Yang pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham memberlakukan aturan baru untuk mencegah masuknya varian baru corona dari Afrika, yaitu Omicron, dengan melarang WNA dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Yang kedua, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Yang ketiga, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI, pelaku perjalanan dari luar negeri di luar ke-11 negara yang masuk daftar, menjadi 7 hari dari sebelumnya hanya 3 hari. Dan yang terakhir adalah booster vaksin.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktunya.